Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Masih ada sukacita kan buat kita semua? Kiranya kita semua tetap bersukacita ya, dan kita semua dalam keadaan yang sehat dan yang baik-baik saja. Tetapi jika teman-teman ada yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan buat teman-teman. Hari Minggu ini, kita masih beribadah secara online, bersama-sama dengan teman yang lain. Bersyukur kepada Tuhan meski kita berada di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan izinkan kita bersatu dalam ibadah online hari ini sebagai saudara seiman. Maka dari itu, aku mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia bersama-sama. Yuk, kita nyanyikan. Benar adik-adik, sama seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi, kita berbahagia karena aku dan kamu adalah sahabat sekaligus saudara di dalam Kristus. Dan kita mau mengucap syukur untuk itu semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami boleh berkumpul dalam ibadah online di kelas 7 ini. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati juga agar kami dapat memberikan sikap yang terbaik selama ibadah ini. Dan berkati untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan sukacita dan pemulihan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sungguh berlimpah kasih Tuhan kepada kita, banyak berkat yang tak terhitung yang telah Dia berikan kepada kita. Bahkan, Ia mau menebus dosa kita. Tetapi, kadang kita lupa bahwa berkat-berkat itu berasal daripada Tuhan. Kita menjadi sombong dan tinggi hati, bahkan kepada sesama kita. Padahal, kita semua adalah ciptaannya, yang seharusnya saling mengasihi, saling mendukung dalam kasih. Sama seperti lagu Roti dan Mentega. Yuk kita nyanyikan lagu bersama-sama.
Sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan berikan sikap kita yang terbaik. Kita mau berdoa meminta penyertaan Tuhan dan memohon ampun atas kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu. Engkau memberikan kehidupan bagi kami dan teman-teman di sekeliling kami. Tetapi Tuhan, kami sadar, terkadang kami tidak bersyukur atas berkat tersebut. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami dan membantu kami untuk berubah. Sebentar lagi juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan kita, aku mau nanya nih satu hal. Menurut adik-adik, kalau dengar kata sombong, ya, SOMBONG, apa sih yang dipikirkan adik-adik? Nah, aku punya survei nih ke teman-teman kita. Ada Dina, Felicia, dan Niko. Nah, menurut mereka seperti ini nih. Yuk kita baca bareng-bareng. Kesimpulan dari teman-teman kita adalah sombong merupakan sikap yang merendahkan diri orang lain dan merasa dirinya paling hebat. Apa adik-adik setuju? Apakah adik-adik pernah mengalaminya juga? Lalu, bagaimana perasaan adik-adik? Yuk, kita mau belajar suatu hal yang berkaitan dengan ini. Mari kita buka bacaan kita dari Filipi 2 ayat 1-11. Yuk kita buka Filipi 2 ayat 1-11. Kita baca masing-masing ya. Ya adik-adik, kita sudah membaca bacaan kita hari ini dari Filipi 2 ayat 1-11. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik menulis atau membaca sebuah surat? Entah kita menulis atau menerima surat dari sahabat kita, dari teman kita, dari kerabat kita yang di luar pulau mungkin. Mungkin sih. Atau memang di zaman sekarang ini, bagi kalian kaum milenial, pasti udah jarang banget nih yang namanya menulis atau membaca surat. Karena semua itu sudah digantikan oleh online messenger seperti WhatsApp, Line, atau online messenger lainnya. Bahkan setidaknya surat sudah diganti dengan email. Tapi setidaknya adik-adik pernah nih menerima surat. Misalnya dari surat sekolah mengenai pemberitahuan apapun itu. Nah, adik-adik, surat itu simpelnya terbagi menjadi 3 bagian. Gambar ini bisa kalian lihat, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan bisa berisi kayak ucapan, greetings, menanyakan kabar, sedangkan isinya sendiri adalah pokok dari tujuan mengapa si penulis ini menulis surat. Sedangkan penutup bisa berarti kesimpulan dan salam di akhirnya. Bacaan kita kali ini pun merupakan bagian dari surat loh adik-adik, yaitu surat yang dikirimkan seseorang yang bernama Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, Filipi bukan merupakan nama orang, tetapi sebuah kota yang terletak di Makedonia Timur, merupakan sebuah kota Roma yang memiliki pangkalan militer yang sangat terkenal. Masih ingat kan siapa Paulus? Benar sekali. Paulus
yang dulunya merupakan seorang yang menganiaya pengikut Kristus, namun kini karena kasih Kristus ia diubahkan menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Bahkan pelayanannya sungguh sangat berdampak bagi banyak orang, termasuk di Filipi. Filipi merupakan sebuah kota yang pernah menjadi kota pelayanannya Paulus. Sehingga yang dulunya banyak orang yang tidak mengenal Kristus di Filipi ini menjadi mengenal Kristus, bahkan menjadi pengikut Kristus. Bahkan lagi, jemaat di Filipi ini memiliki ikatan persahabatan yang baik dengan Paulus, bahkan beberapa kali mengirim surat satu sama lain. Keadaan Paulus ketika menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Namun hal itu semua tidak menghalangi dia untuk memperhatikan jemaat di Filipi. Bacaan kita merupakan salah satu dari bagian isi surat Paulus, yaitu sesuai perikop yang kita baca tadi, untuk memberikan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk memiliki karakter seperti Kristus. Karakter yang seperti apa? Yuk kita lihat ayat 6-8. Kristus sudah menjadi teladan dan contoh nyata buat jemaat di Filipi, bahkan kita saat ini. Bahwa Yesus yang seorang Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah pada saat dia diutus menjadi manusia. Ia rela menjadi manusia, bahkan menderita dan taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Itu semua dilakukan karena ia mengasihi kita dan tidak mau kita jatuh dalam dosa lagi. Lalu apakah jemaat di Filipi harus mati di kayu salib juga? Tentu tidak harus. Maka dari itu Paulus menulis di ayat yang 1-5, yaitu memiliki pribadi yang dalam Kristus, yaitu satu sama lain harus memiliki penghiburan kasih, adanya persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dan satu sama lain harus memiliki kesatuan, saat disepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi merendahkan hati satu sama lain dan menganggap kepentingan orang lain juga penting. Dan yang terakhir, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk saling hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus sudah menjadi contoh nyata buat mereka, bahkan buat kita semua. Lalu, apa dampaknya ketika melakukan itu semua? Kita bisa lihat di ayat 9-11, yaitu Yesus dipermuliakan, supaya nama Yesus boleh menjadi semakin dikenal dan semakin banyak yang mengikut Yesus. Sehingga di ayat 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Begitupun dengan kita. Kita adalah orang Kristen yang sudah merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Seharusnya kita mencontoh teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu memiliki karakter yang rendah hati dan taat. Meskipun Yesus adalah seorang Tuhan, ia memiliki segalanya, dia mau loh mati buat kita semua, mau loh sampai mati di kayu salib yang hina itu. Maka dari itu sudah sepatutnya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus sebagai rasa syukur kita. Contohnya, apa adik-adik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? 1. Kita harus rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Misalnya, ketika kita mendapat nilai yang lebih baik dari teman kita, kita tidak sepatutnya memamerkan itu semua, tetapi kita seharusnya menolong mereka untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Kedua, mungkin ketika kita memiliki barang-barang yang sangat berharga dan belum dipunyai teman, kita tidak boleh menyombongkannya, tetapi kita harus berbagi karena itu semua juga berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memandang kepentingan diri kita sendiri yang paling penting. Kita tidak boleh egois. Siapa tahu kepentingan teman kita itu harus didahulukan dan harus dibantu. Yuk kita sama-sama belajar untuk itu semua. Dan ingat, Tuhan Yesus pasti memberkati kita dan menolong kita dalam melakukannya. Yuk kita nyanyikan lagu NKB 193 dengan judul Aku Hendak Berhati Tulus,
Baitnya yang keempat. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, Allah asa selalu ku sembah. Allah asa selalu ku sembah. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah mau selesai. Kiranya kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dan menjadi anak yang rendah hati dan taat. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk menjadi anak yang rendah hati dan menjadi berkat untuk orang lain. Begitupun juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang beri kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Tuhan berkati juga bagi dunia dan bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati para tenaga medis, pemerintah, dan kami semua untuk kami pun boleh melalui ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu adik-adik. Keep healthy, keep safety, dan keep happy.